Om Bule Lambet Pepe. Betul sekali ya TPPU, tapi turut serta siapa? Terbukti melakukan turut serta TPP kali ya. Selamat pagi, Sahabat Cendo. Jadi lucu banget ya, dari kemarin itu haters Nikita Mirzani, sekte para pemuja iblis, sibuk merayakan vonis naik jadi 6 tahun. Seolah-olah hidup mereka itu mendadak lebih berkualitas. Jadi mereka ini kayak lupa satu hal gitu loh, bahwa dunia ini nggak pernah berhenti hanya karena putusan pengadilan. Vonis itu tidak mengguncang hidup kami sedikit pun ya. Lihat saja sawah tetap tumbuh, berubah hijau ya, dan tersubur, tidak menunggu komentar dungu dari mereka. Bahkan ya, sampai cendol, senyum kami pun juga tidak ikut divonis ya. Still blooming dan justru makin terang ya. Karena mereka makin panik sendiri. Gunung masih berdiri kokoh, sungai tetap mengalir tanpa peduli ocehan para haters ya. Begitu pula hidup kami tetap maju, tetap tenang, dan tetap bahagia. Yang ribut cuma mereka. Karena dalam hati mereka tahu ya bahwa kebencian tidak akan pernah mengubah apapun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini aku mau komentarin lagi tentang kasusnya Nikita Mirzani. Setelah aku udah vakum untuk komentarin ini, tapi untuk kali ini aku komentarin karena di sini dia kalah dalam banding. Dari awal-awal kan aku udah mengatakan bahwa kalau kau banding, maka hukuman kau itu akan diperberat dari 5 tahun ke atas sampai 10 tahun ke bawah. Jadi benar kan, sekarang terbuktikan kalau aku udah bilang atau sumpahin orang atau udah ingatin orang itu bahwa hati-hati dengan sumpahan gue, itu pasti kejadian. Jadi seperti itu. Kayak contohnya dulu aja orang pernah bermasalah sama gue, sekarang apa? Mohon maaf ya, pernah bermasalah sama gue salah satu hotelnya ya. Akhirnya apa? Sudah bangkrut, tutup hotelnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kau hati-hati ya, Nikita Mirzani. Kalau aku udah sumpahin kau masuk penjara dan berapa tahun, makanya hidup itu jangan jahat sama orang lain ya. Banyak tebarkan yang namanya kebaikan. Jangan berbuat jahat. Nah, ya. Nah sekarang kau fokus aja, nggak 6 tahun. Kau tidak puas dengan banding, silakan kau melakukan yang namanya kasasi ya. Apakah nanti di kasasi itu hukuman kamu akan diperberat atau diperingan? Ya, jadi seperti itu. Hidup itu jangan sok pintar kalau memang aslinya itu bodoh. Makanya belajar hukum lebih banyak. Jadi seperti itu. Ini negara hukum, tidak boleh sembarangan berucap, tidak boleh sembarangan melakukan yang namanya tindak-tindakan yang berbau-bau kriminal kayak gitu. Jadi lebih kurangnya seperti itu ya. Makanya jadi orang manusia itu jangan sombong, karena kesombongan kaulah yang akan menjatuhkan diri kau sendiri. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Jangan lupa senggol dong kakak Nengsis yang cantik ini, cantik dong. Bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau komentarin tentang beberapa pengacaranya Nikita Mirzani maupun Nikita Mirzani sendiri yang melakukan yang namanya one prestasi. Gimana? Sudah sudah kalah ya dibanding. Sekarang lagi berupaya supaya menang di one prestasi. Nggak bisa sayang, nggak bakalan bisa. Narapidana terus sudah dicap bersalah, terus melakukan yang namanya gugatan one prestasi. Gimana ceritanya bisa menang? Makanya jadi pengacara kok mohon maaf ya, belajar dong sayang. Belajar hukum tuh jangan satu buku aja. Belajar hukum referensi bukunya bermacam-macam ya. Jadi seperti itu. Ada yang namanya hukum filsafat, ada yang namanya hukum pidana maupun perdata. Jadi kalau belajar hukum itu jangan ketika kau menyelesaikan masalah hukum pidana contohnya, jangan kau ambil referensi satu hukum pidana aja, tapi kau juga bisa mengambil beberapa referensi yang berkaitan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh si tersangka tersebut atau si narapidana tersebut. Bisa juga, misal sekarang kau lagi yang namanya mengajukan perkara perdata, maka harus ambil juga referensi hukum pidana atau hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum perdata. Jadi belajar tuh jangan hanya satu buku aja ya, bos-bos para pengacaranya Nikita Mirzani. Apalagi katanya tuh yang baru kemarin yang namanya siapa, Usman Nawara ya, baru selesai melakukan yang namanya
S3 ya. Bagaimana ceritanya? Udah S3, sudah doktor, tapi kalah untuk menyelamatkan si kliennya. Kalau memang kliennya sudah bersalah, seharusnya kalian itu kan pengacara yang pintar katanya. Kalau pengacara pintar, ya sudah, ingatin aja kepada si Nikita Mirzani supaya jangan melakukan yang namanya banding. Kalian sebenarnya juga udah tahu sih, kalau kalian itu melakukan banding itu nggak bakalan menang, karena kalian itu udah tahu sebenarnya. Cuma ya namanya duit ya, duit dibayar-bayar lebih terus sama si Nikita Mirzani. Nah, jadi ya begitu. Ya sudah, sekarang siapin lagi ya buat para pengacaranya ya. Kan kalau si Nikita Mirzani ini sudah kalah nih dibanding, lakukan lagi yang namanya kasasi. Nah, nanti kalau kasasinya lagi kalah, PK lagi lah, peninjauan kembali. Peninjauan kembalinya lagi salah, minta deh bantuan ke Pak Presiden melalui yang namanya gerasi. Aduh, kita aja yang cuma S1 ya, nggak sampai S2, S3 gini. Tahu gitu loh hukum pidana, hukum perdata. Makanya belajar itu jangan hukum pidana perdata saja, banyak hukum-hukum lainnya ya. Itu seperti itu. Jadi ya itu aja sih sarannya. Gimana mau menang walaupun ente juga S3, tapi kalau masalah duit mungkin ya ente juga itu pingin ya namanya, ya tidak apa-apa sih. Mungkin ente juga tuh sebagai pengacaranya kan berusaha juga sih untuk menyelamatkan si kliennya agar lebih diringankan. Apalagi buat ternak-ternaknya yang bodoh dan tolol ya. Banyak kan bodoh dan tolol di ternak-ternaknya Nikita Mirzani. Masih mengharapkan bebas. Hah? Bebas dari mana? Kau mau pakai hakim 1000 pun, hakim luar negeri pun nggak bakalan bebas kalau memang sudah terbukti yang namanya si Nikita Mirzani itu melakukan namanya tindakan pidana. Makanya belajar sayang ya, jangan belajarnya tuh 0 aja, harus belajar itu 1 sampai 10. Semuanya tuh dikuasai. Jadi ketika kamu dibantah dengan argumen yang ini, ya bantah dengan argumen yang ini yang lebih masuk akal. Ya seperti itu ya. Tanya ke Kadengsis dong sayang, tanya ya. Walaupun kita S1 tapi kita tuh menguasai banyak yang namanya ya masalah hukum. Jadi pikirannya seperti itu. Jangan lupa disenggol Kadengsis, yang cantik dong. Bye. Assalamualaikum. Udah dibilangin jangan banding ya. Banding. Kan akhirnya malah nambah gitu loh. Pokoknya dalam sebuah kasus pidana yang memang sudah terbukti, hati-hati untuk banding. Ya enggak? Apalagi ada pasal kumulatif yang disangkakan juga. Ya enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Seperti ini. Gitu loh. Pengalaman saya gitu loh. Dalam sebuah tindak pidana, begitu banding bukannya dikurangi, minimal ditolak, justru malah ditambah. Coba aja kasasi kalau nggak ditambah lagi, bisa aja jadi 10 tahun ya. Jangan banding. Setelah terbukti TPPU-nya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menaikkan hukuman dari Nikita Mirzani dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Sebelumnya TPPU-nya tidak terbukti. Nah, cuman sekarang yang lagi rame muncul seolah-olah begini. Kalau TPPU-nya terbukti, kenapa yang pemberi uangnya tidak ditangkap? Nah ini perlu dipahami, TPPU itu bukan suap menyuap. Kalau suap menyuap, pemberi dan penerima itu diproses. Ini TPPU, tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang itu berasal dari tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatannya itu apa? Itulah pemerasan tadi. Uang hasil pemerasan tadi yang dia gunakan, itulah pencucian uang. Jadi kok lucu gitu, kok pemberi nggak ditangkap? Ya enggak lah, ya memang enggak. Di mana ada sejarahnya korban pemerasan ditangkap juga? Kecuali suap menyuap ya. Udahlah, nanti kasasi aja udah. Kalau nggak puas dengan putusan banding, kasasi. Kita tengok lagi hasil kasasinya, mana tahu naik pula kan. Ya cobalah diperhitungkan baik-baik. Om Bule Lambet Pepe. Betul sekali ya TPPU, tapi turut serta siapa? Terbukti melakukan turut serta TPP kali ya. Nah sama siapa? Memang bisa kita korupsi atau maling sendiri? Nggak ada di dunia ini. Maka semua kasus-kasus korupsi itu yang cuma satu dari kambing hitam itu kasihan.
seperti si Tom Lembong gitu kan, loba deh, banyak banget deh yang jadi kambing hitam. Dan saya merasakan juga Marijan itu jadi kambing hitam. Kasihan, kenapa harus ditanggung semua dosanya sendiri, turut serta. Tapi hakim sudah ngomong loh, turut serta. Serta siapa? Serta halu, serta hantu. Bukannya ada dokter-dokter kutil kelamin yang lain yang berkuar-kuar. Mereka memang khusus untuk perkara perkutilan ya. Kutil, mulutnya kayak kutil gitu kan. Kutil banget. Kasihan loh si Marijan ini. Dan semoga ada kelanjutannya dari dokter-dokter kutil kelamin yang harus diproses. Sekarang mereka cicing wae lo ngumpet lo biasa berkuar-kuar, biasanya FYP viral. Sekarang mereka diam. Ada apa dengan mereka? Atau mereka sudah kabur ke luar negeri? Kenapa cuma si Marijan? Saya kasihan kali ini sama si Marijan. Karena dia sebenarnya tidak boleh menanggung dosanya sendiri. Rame-rame. Dia seharusnya bongkar rahasia ini. Dia cuma mencak-mencak terus ke hakim, ke jaksa, ke si gladiator, ke kami-kami netizen. Tapi dia tidak mencak-mencak ke mereka yang jeblosin dia. Kan di BAP tertulis ada daughter kutil kelamin. Kayaknya ada 2 deh. Dan mereka sekarang cicing mereka. Dan semoga mereka juga jeblosin ya. Itu baru mafia skincare ya. Mafianya itu mereka. Yang doxing, yang menghantui orang, menghina, memeras, nakutin aja. Aku aja takutin sama dokter kutil kelamin. Padahal gue cuma TikTok affiliate loh. Saking dia nggak punya bahan lagi ya, nggak kerja. Kalau dokter itu biasanya kan antri di klinik, nggak ada kerjaan dia. Kerjanya cuma di TikTok, cari-cari orang, cari kesalahan dari TikTok affiliate. Ke kantor aja sana, ke Sudirman. Obok-obok kantor TikTok affiliate, ngapain obok-obok gue? Tolol, orang gue kan disuruh jualan sama kantor pusat. Urusan mereka. Obok-obok gue, dasar itil.